Pagi. Kami kejar-kejaran tengah-tengah malam jam 12 tengah kami kejar-kejaran. Di Rote sana, itu sore-sore kami lagi berdoa. Tiba-tiba itu apa? Itu muncul Pak. Ini dulu. Saya buka pintu. Gimana? Gimana kau? Gimana kau? Gimana kau? Dia hilang. Saya tidur di jendela kita jam 1 pagi, itu tengah malam. Itu ada yang menangis. Saya dengar suara perempuan. Ini siapa? Ini laki pukul dia bangun lari atau bagaimana? Tapi saya rasa kayak suara semakin dekat dengan saya. Kepala saya main besar begitu. Terus saya bilang sama istri saya, siapa itu Bang? Istri saya bilang, hah? Apa? Tiara. Itu saya rasa itu kepala lebih besar. Saya rasa semakin dekat. Saya pergi dekat jendela. Langsung bilang, siapa di situ? Wah, langsung suaranya hilang sampai saya kembali ke rumah. Itu muncul lagi. Sebelum saya pergi ke Rote, orang yang tinggal di rumah itu malam tidak bisa keluar karena mereka dengar dari pohon yang besar ke pohon yang besar itu kuntilanak full. Jadi malam tidak bisa keluar, jangan belum bawa botol aqua besar dalam rumah, dalam kamar. Kincing di dalam kamar pakai aqua botol. Mau keluar bagaimana? Padahal suara gerak di luar. Iya. Jadi, tapi puji Tuhan, sampai di sana dan saya berteriak macam begitu sampai saya keluar dari Rote. Tidak muncul lagi Pak. Habis saya sering menjumpai di perkantoran kantor bupati itu kalau tengah malam itu tidak terbang kayak kelelawar. Kemudian sore-sore laki-laki dan perempuan pakai pakaian dinas keluar dari kantor, keluar. Terus ada putar ke tempat samping. Saya pergi cari tidak ada. Saya bolak-balik cari tidak ada. Langsung saya bilang di pegawai kantor bupati, nanti ada 2 orang yang mati. Apa-apa ini? Saya lihat orang kemarin jalan tapi hilang. Setan menyamar dari pegawai. Berbagai macam, ya. Jadi tanggapan orang ketiga itu adalah mereka yang sudah mengerti, memahami, mereka bisa masuk di dalam hal demikian, ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti tentang okultisme, cara kerjanya dan bagaimana cara dan perlengkapan kita untuk menghadapi. Oleh sebab itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita melihat dulu keadaan manusia, karena orang melakukan okultisme ini berkaitan dengan keadaan manusia, secara khusus keadaan orang yang sudah mati. Maka kita perlu belajar singkat tentang bagaimana keadaan orang yang sudah mati. Baru nanti kita akan masuk lebih dalam lagi kenapa orang-orang mati ini kok sering muncul dalam mimpi. Kenapa orang-orang mati ini kok sering muncul di kamar. Orang-orang mati ini kok tiba-tiba muncul di sini, muncul. Apakah dia yang muncul atau siapa? Maka kita perlu belajar itu, ya. Keadaan orang yang sudah mati. Orang yang terlibat dalam kuasa okultisme adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan orang mati. Mereka sebenarnya bodoh, dibodohi oleh setan. Maka mari kita perhatikan yang pertama. Matius 22 ayat 9 berkata, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Karena orang berbantah bahwa itu kalau orang mati itu bagaimana? Itu orang mati. Nanti kalau yang satu mati, misalnya dia berkatanya, guru, seorang perempuan punya suami, lalu suaminya meninggal, lalu kemudian dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Suami yang kedua juga meninggal, sampai suami kedua juga meninggal. Kira-kira masuk di surga, siapa yang mau menjadi pantas jadi suaminya istri ini? Ini kan gila. Orang di surga orang tidak kawin lagi, di surga orang tidak menikah. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci yang bicara tentang keadaan orang mati. Apakah setelah orang meninggal ini dia masih bisa menikah lagi, bisa kawin lagi? Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Nah, kalau kita lihat tempat dan keadaan orang mati sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Menurut orang Yahudi, semua orang yang sudah mati itu masuk ke dalam Hades. Hades itu dalam bahasa Yunani artinya kerajaan maut. Ya, kerajaan maut. Kerajaan maut terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, tempat orang fasik disiksa untuk sementara menunggu hari penghakiman. Dan yang kedua, tempat kebahagiaan untuk orang-orang yang mati dalam Tuhan sementara menunggu kebangkitan orang mati.
Jadi orang mati dalam Tuhan, dia tidak langsung ke sorga. Ini dengar baik-baik. Orang mati tidak langsung ke sorga, tapi dia ke Hades, ke tempat kebahagiaan, yaitu yang bernama Firdaus. Maka ketika orang Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada satu penjahat kan, yang di sebelahnya juga bilang, Yesus, jika engkau datang jangan lupa saya. Apa Yesus bilang? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang mati dalam Tuhan tidak langsung ke surga, tapi di Firdaus. Nanti Tuhan Yesus datang dulu, diangkat naik ke awan-awan permai, masuk dalam perjamuan, masuk dalam penghakiman, pembagian pahala untuk orang-orang percaya. Setelah itu baru masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi saya bakal tahu ya, masalah itu tidak ada apa-apa ini. Kita ada apa-apa kok? Sudah ada apa-apa pada papan tulis supaya saya kasih gambaran bisa lebih bagus. Oke, saya pakai gerak tangan. Jadi perhatikan gerak tangan. Ini bukan sekolah minggu, tapi saya. Oke. Kedatangan Tuhan Yesus itu 2 tahap. Oke. Tahap pertama, dia datang bukan langsung ke bumi, tapi di awal. Di awal untuk terjadi peristiwa rapture atau peristiwa pengangkatan jemaat. Jadi awal terjadi pengangkatan jemaat, dan pengangkatan jemaat itu orang mati dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup juga dalam sekejap. Tahu sekejap? Tahu sekejap? Sekejap ini coba mata. Nah, mata. Jangan perhatikan mata. Katakan kedip begini kan? Nah, ini sekejap. Tiba-tiba sudah bertemu di awan sana. Tahap pertama di awan sana untuk apa pertama? Kita yang percaya dihakimi bukan soal masuk surga dan neraka, tapi dihakimi untuk mendapat pahala. Maka sekarang kita melayani ini, kita bekerja keras, kita sampai capek-capek macam begini, nah kita akan dapat pahala. Siapa yang balas kerja? Kepalanya botak. Tidak ada pahala, tidak ada mahkota. Jadi terserah. Jadi orang Kristen yang tidak mau melayani tidak apa-apa, tapi kepala botak nanti, yang lain pakai mahkota, Bapak tidak pakai mahkota. Nanti kafling tersendiri orang-orang botak dong. Orang-orang botak itu kafling tersendiri. Kafling tersendiri. Kita semua mau pakai mahkota toh? Nah, setelah dikasih pakai mahkota, baru masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Setelah perjamuan kawin anak domba, baru masuklah dalam kedatangan tahap kedua. Tahap kedua. Itu Tuhan Yesus dan orang-orang percaya, kita semua itu akan jalan mengitari bumi, jalan keliling dunia, dan seluruh televisi akan syuting. Ada penampakan, ada pasukan besar jalan di udara. Setelah itu tak putar keliling dunia, dia kembali ke Timur Tengah, dia turun di Bukit Zaitun. Pada waktu Tuhan Yesus naik di Bukit Zaitun, maka dia akan kembali di Bukit Zaitun bersama dengan orang percaya. Tuhan Yesus injak kaki di Bukit Zaitun, dan ketika dia injak kaki di Bukit Zaitun, bukit itu terbelah menjadi 4 bagian besar, menjadi lubang yang besar. Itu disebut Harmagedon. Maka perang Harmagedon mulai terjadi di sini. Oke, kita kembali ya. Ini sedang di akhir zaman. Jadi orang mati dalam Tuhan itu dia masuk dalam Hades, sama-sama dengan orang mati di luar Tuhan, sama-sama masuk dalam Hades, yaitu kerajaan maut. Kerajaan maut terbagi 2. Oke, yang pertama tempat siksaan untuk orang-orang fasik, tempat kebahagiaan untuk orang-orang percaya. Kita lihat contoh Lazarus dan orang kaya, ya toh? Lazarus di tempat kebahagiaan di Firdaus, sedangkan orang kaya di tempat maut yang apinya luar biasa tersiksa. Oke, ya saya langsung saja ya. Nah, kalau kita baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus, itu ternyata Alkitab bilang ada jurang pemisah antara Lazarus dan orang kaya. Orang kaya tidak bisa ke Lazarus, Lazarus tidak bisa ke orang kaya. Orang kaya bilang, aduh, Bapak Abraham, saya sangat menderita. Bapak Abraham, tolong suruh siapa? Lazarus turun pakai dia pun jari, cucuk di air, dia taruh di lidah saya. Saya haus, Bapak Abraham. Bapak Abraham bilang apa? Anak sudah terlambat. Di dalam dunia kau mengalami semua kenikmatan, tapi Lazarus apa yang dia lakukan di dunia? Dia bergantung pada Tuhan.
walaupun dia miskin. Dia mendapat kebahagiaan sekarang. Sedangkan kamu mendapat siksaan yang berat. Walaupun tempatnya siksaan sebentar, tersiksa Pak ya, tersiksa. Makanya ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa tidak perlu takut masuk neraka. Karena kita masuk neraka, nanti kita akan disiksa 2 tahun terus bertobat melalui api penyucian. Alkitab tidak pernah berbicara api penyucian, tidak ada. Bertobat terima Yesus masuk surga. Jadi tidak bilang tidak bertobat tidak apa-apa, nanti masuk di neraka, nanti orang berdoa buat saya 2 tahun lewat api penyucian setelah masuk surga. Jangan ditipu, itu omong kosong. Itu tidak alkitabiah. Tidak ada lagi pertobatan setelah mati, tidak ada. Yang ada adalah penyiksaan sementara. Setelah Tuhan Yesus datang, masuk dalam pengadilan besar. Jadi penghakiman itu ada 2 macam ya. Pengadilan 2 macam. Pengadilan pertama, pengadilan untuk pembagian upah, itu disebut bema, pembagian upah. Penghakiman yang kedua, atau pengadilan yang kedua, penghakiman untuk masuk neraka. Itu terakhir. Ya. Nah, itulah sebabnya antara orang mati ini dengan orang hidup tidak ada lagi hubungan. Tidak bisa berhubungan, tidak bisa datang lagi ke sana. Kita lihat ya, bahwa orang kaya itu minta, kalau boleh Lazarus pergi ke keluarga saya. Mereka diingatkan supaya jangan masuk ke dalam tempat ini. Tapi Tuhan, Abraham bilang apa? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Abraham juga tidak bisa turun ke sana, Lazarus pun tidak bisa, orang kaya pun tidak bisa, tidak diizinkan Tuhan. Kalau mereka taat kepada kitab Musa dan kitab para nabi, maka mereka tidak akan mengalami siksaan. Jadi rupanya, kalau kita taat kepada apa yang firman Tuhan bilang, maka kita tidak akan mengalami siksaan. Maka jangan mengharapkan orang mati datang ke tahu kita. Karena sudah Alkitab tegaskan, tidak akan bisa ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Maka tidak ada lagi orang mati 3 hari baru naik di Firdaus, tidak ada. Tidak ada 40 hari baru naik, tidak ada. Ini konsep yang salah. Karena begitu orang mati, rohnya langsung naik. Dia tidak jalan kunjung keluarga. Kalau ada yang mimpi dari malam, nenek datang bilang, jalan dulu ya, jangan cuci dorong baik-baik. Itu setan, bukan nenek. Nenek mati sudah sampai di atas, sudah di antara di Firdaus atau disiksa, sama-sama. Jadi tidak ada hari ketiga baru jalan-jalan, kunjungi dia punya teman, hari keempat dia turun di pantai jalan-jalan, dia tiap bekas kaki, tidak ada. Saya dulu nenek saya meninggal, 1 minggu kemudian ada tikus masuk di kamar nenek saya. Lalu kami pukul itu tikus, mama saya tempelin. Wah, tempelin di sini. Kenapa ditempelin? Kenapa kau pukul tikus itu? Kenapa? Itu nenek kembali ambil kain sisa. Kok nenek saya tikus? Kalau lawan masuk, dia bilang itu nenek gitu yang masuk di jangkar. Kok nenek saya jadi tikus? Kalau nenek saya tikus, mama tikus. Kau diam, kau anak kecil. Jadi ini orang tidak mengerti. Banyak orang Kristen itu, mereka banyak yang terikat dengan kuasa okultisme. Nanti saya akan sampai pada pertengahan. Boleh tidak kita siram bunga rampai di kuburan pada April dan Desember? Boleh tidak? Boleh tidak bakar lilin di kuburan? April dan Desember. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Satu bilang boleh. Satu. Nah, maka Mama bersyukur bisa ada hari ini untuk menjelaskan ketika bakar lilin di kuburan itu sudah berdapat yang apa. Itu saya akan kasih tahu rahasia. Kutub apa yang sedang dihadapi? Mengerikan, ya. Oke, tempatan keadaan orang mati sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut. Jadi dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus mati, dia masuk, ya, tubuhnya dikubur selama 3 hari 3 malam. Lalu 3 hari 3 malam itu apa yang Tuhan Yesus buat? Apa yang tidur saudara saya di situ? Dia mati sebentar bagaimana?
1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 bilang, alam maut itu seperti penjara dan roh orang mati yang tidak taat kepada Allah ada di dalam. Serta kepada mereka lah Yesus pergi memberitakan Injil. Jadi orang-orang yang mati sebelum Yesus datang ke dalam perjanjian lama segala, ya, itu menurut Petrus itu ketika Yesus mati tubuhnya di kuburan, tapi rohnya turun berjumpa dengan roh orang yang mati sebelum dia datang. Dikatakan Yesus memberitakan Injil kepada roh orang mati. Saya tidak tahu cara memberitakan Injil seperti apa dan saya tidak mau tahu. Itu urusan dia. Maka ada satu hamba Tuhan bernama Andreas Samudra. Robi pernah dengar nama itu? Andreas Samudra, pendeta Andreas Samudra, yang mengajarkan tentang penginjilan dunia orang mati. Jadi mereka itu katanya mereka itu dikasih karunia Tuhan untuk pergi menginjili orang mati. Padahal sepanjang Alkitab yang punya hak menginjili orang mati hanya Yesus, dan itu terjadi sekali saja, tidak terulang. Kalau misalnya terulang, maka Tuhan Yesus akan bilang, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk termasuk orang mati. Kan begitu dia bilang. Tapi kan di amanah aku tidak ada begitu. Jadi pelajaran dari Andreas Samudra yang menurut kita itu adalah sesat karena tidak sesuai dengan Alkitab. Ada pengajaran tentang penginjilan dunia orang mati, ada pelajaran tentang menikah dalam roh. Aneh atau tidak ini? Menikah dalam roh. Jadi saya suka dengan Nona, secara fisik tidak bisa lewat roh saja begitu. Dan sekarang ada yang lewat media sosial, lewat Facebook. Dalam nama Facebook jadilah begitu. Aneh, kita dunia tambah aneh. Makanya kita harus kembali ke ajaran yang benar. Maka ayat itu tidak berlaku lagi untuk kita sekarang. Artinya tidak berlaku untuk penginjilan orang mati. Oke. Saya lanjut saja. Lompat ya, kita lompat saja. Kita sampai pada kesimpulan ya. Lompat di sebelah. Dapatkah orang mati bisa menyertai orang hidup atau berhubungan dengan orang hidup? Itu dia tadi Romawi 2 ya. Keadaan orang yang sudah mati bukan lembar sebelah. B. Lihat di sebelah lagi. Keadaan orang yang sudah mati bukan di sebelah. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 seperti saya jelaskan tadi tentang Lazarus dan orang kaya. Kita menarik kesimpulan, orang yang mati di dalam Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, tidak bisa berhubungan dengan orang yang mati di luar Tuhan. Karena Lazarus tidak diizinkan oleh Abraham untuk berhubungan dengan orang kaya. Kemudian orang yang mati di dalam Tuhan tidak dapat berhubungan dengan orang yang masih hidup di dunia, karena Lazarus tidak diizinkan untuk berhubungan dengan keluarga orang kaya. Tuhan larang, tidak boleh dulu. Orang yang mati di luar Tuhan tak dapat berhubungan dengan orang yang masih hidup, karena tak ada kemungkinan sama sekali bagi orang kaya untuk keluar dari tempat sengsara itu untuk menghubungi familinya yang masih hidup. Jadi kesian ya. Makanya masih hidup itulah keputusan untuk bertobat. Bukan sudah mati baru bertobat, tidak. Nah sekarang, apakah orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup? Tidak. Lalu yang datang di mimpi itu siapa? Semua orang yang berhubungan dengan orang mati, mereka akan mati. 1 Samuel pasal 8, Saul di Endor. Saul pergi minta kepada seorang pengantara, panggillah Samuel untuk aku. Lalu apa kata Alkitab? Lalu muncullah sesuatu ilahi dari dalam bumi, keluar dari bumi. Dan itu katanya Samuel. Lalu apa jawab Samuel? Saul, hari ini pun engkau dan keluargamu akan bersama-sama dengan saya di tempat ini. Akhirnya apa? Keluarga Saul semuanya mati. Istri, anaknya semua mati. Yonatan mati. Cucunya Saul juga mati, yaitu Mephibosheth mati. Jadi keturunan Saul hilang. Tinggal kenangan saja. Jadi orang yang berhubungan dengan orang mati, dia akan mati. Karena kutuk dunia orang mati. Sekarang ini kita masuk pakai logika saja.
Bagaimana caranya orang mati mau hidup? Dia mati saja, itu mulut yang hidup orang tempel dan kapas. Oke? Yang kedua, orang suntik pakai formalin. Formalin 2 liter lah. Kita yang hidup saja, ketika jenazah disuntik formalin saja, dia aromanya dibikin kita pusing. Ya? Bagaimana dia mau hidup? Formalin 2 liter dikasih masuk dalam peti mati, dipaku lagi. Bagaimana dia mau keluar? Dimasukkan di dalam lubang kubur yang sudah dipakai semen, dicor lagi. Setelah dicor, dibikin lagi mesel kuburan lagi. Dia mau keluar dari mana, bapak mama? Dia mau keluar dari mana? Bagaimana dia mau keluar? Maka setan itu ya tiru, setan